Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi ya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali mengikuti Ark Worship Morning Devotion. Mengucap syukur karena ibadah perayaan ulang tahun 13 AOW dapat terlaksana dengan baik. Selamat bagi saudara yang menang, juara ya. Bersyukur karena semua boleh jadi untuk kemuliaan Tuhan. Berharap tahun-tahun ke depan AOW lebih baik lagi. Kita dapat semakin meresponi panggilan Tuhan dan menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi, tanggung jawab yang lebih besar lagi. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini hari Senin ya, tanggal 24 Agustus. Berharap hari ini menjadi hari yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dan kesibukan kita akan bersama-sama merenungkan kembali firman Tuhan. Dan kiranya melalui firman Tuhan kita terus disertai dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan lanjutkan dari Lukas pasal yang ke-15 ayat 8 dan 10. Kita sudah membaca ayat 1 dan 7. Kita sudah belajar tentang perumpamaan domba yang hilang. Dari 100 hilang 1, yang 1 itu dicari. Sekarang kita akan melihat bagian yang berikutnya, ayat 8 sampai ayat yang ke-10, yaitu perumpamaan tentang dirham yang hilang ya. Dirham, tentang dirham. Nah, menarik, ini satu hal yang mengingatkan kita kembali untuk mencari tekun dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas dan kesibukan kami ingin mendahuluinya bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Kiranya melalui perenungan firman-Mu ini kami semakin tumbuh di dalam Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Kami bersyukur karena ulang tahun AOW yang ke-13 dapat terlaksana dengan baik, dan kiranya melalui pesan firman Tuhan, melalui pujian, penyembahan, melalui peringatan ini bukan sekedar sebuah perayaan kami bergembira karena perjalanan 13 tahun Tuhan memelihara, tetapi juga kami mengucap syukur, mengingatkan kepada kami ada tanggung jawab yang lebih besar sesuai dengan visi misi yang kami terima dari Tuhan. Reach the people, build the kingdom with relationship, discipleship, evangelism, nurturing. Dan kiranya AOW terus bertumbuh dalam berkat rahmat Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara ya. Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10. Saya memberi tema perikop ini, yang hilang dicari sampai ditemukan. Ini juga masih punya korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya. Nah, saya ingin menyampaikan 3 pesan penting dari perikop ini. Yang pertama adalah jangan menganggap kecil apa yang berharga bagi Tuhan. Seringkali kita meremehkan hal-hal yang kecil dan menganggap itu tidak berharga. Padahal yang kecil itu juga merupakan hal yang berharga di mata Tuhan. Lihat ayat yang ke-8 dikatakan, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, jika ia kehilangan 1 dirham, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Saudara, dari 10 hilang 1, berarti yang hilang itu 10%, saudara ya. Nah, kalau kita bicara tentang persepuluhan, berarti yang hilang persepuluhan ya. Ini bicara tentang 1 dari 10. Ini bicara tentang 10% dari apa yang dimilikinya itu
hilang. Ya, secara matematis ini hanya 10% saja. Tetapi saudara, bagi perempuan itu, walaupun itu hanya 10% dari apa yang dia punya, tetapi satu yang hilang itu merupakan tetap satu hal yang penting, atau 10% yang penting. Nah, dalam perspektif Yunani, saudara, ini berarti mencari dengan sungguh-sungguh, ya, berusaha menemukan sesuatu yang hilang dan berusaha untuk mendapatkannya kembali. Yesus dalam konteks ini menambahkan satu anak kalimat pendek, sampai ia menemukan. Sudah mencari dengan sungguh-sungguh, berusaha untuk mendapatkannya, menemukan yang hilang itu, sampai menemukannya, bukan sampai tidak menemukan, ya saudara. Lalu ketika dia cari-cari tidak temukan, lalu dibiarkan. Tidak, ternyata Yesus berkata sampai ia menemukannya. Ini berarti membutuhkan waktu yang lama, dan bagi dia waktu yang lama itu tidak menjadi masalah. Yang penting yang 10%, yang satu itu ditemukan kembali. Artinya dia tidak berhenti ketika 1 jam belum menemukan, 2 jam belum menemukan, 3 jam belum menemukan. Dia tidak berhenti sampai itu ditemukan. Apa yang bagi manusia hanya satu dari sekian banyak, mungkin hanya kecil, 10% saja. Tapi bagi Allah adalah pribadi yang sangat berharga. Mungkin kita hanya punya satu orang miskin, ya, tetapi yang miskin itu berharga di mata Tuhan. Jangan diabaikan, saudara, yang miskin itu. Kalau saudara punya komunitas, saudara pelihara komunitas saudara, supaya komunitas itu tetap mempermuliakan Tuhan. Ini merupakan pesan yang sangat kuat, ya, untuk pelayanan di gereja. Jangan berkata jemaat kita ini sudah banyak, jadi nggak perlu mencari jiwa lagi. Jemaat kita ini kecil, mungil, indah, ya, jadi nggak perlu tambah jiwa lagi. Ya, tidak perlu bertanya siapa yang terhilang dari keluarga kita. Adakah kita perlu mencari yang terhilang lagi? Saudara, kita perlu bertanya, adakah yang terhilang untuk kita dapat temukan kembali? Siapa di antara kita yang masih terhilang? Oleh karena itu, jangan hanya melihat yang hadir, jumlah yang hadir, tetapi juga melihat yang tidak hadir. Seringkali kita melupakan mereka yang tidak hadir, termasuk saya ini juga seringkali lupa, ya. Ingat ketika orang ini tidak datang, orang itu tidak datang, tapi seringkali lupa untuk menemukan kembali mereka yang terhilang. Hal yang kedua yang perlu kita pahami dari perikop ini adalah kasih Allah itu mencari dengan tekun. Allah itu mencari dengan tekun. Perhatikan tindakan perempuan itu, ya, prosesnya. Yang pertama yang dia lakukan, dikatakan oleh Alkitab, menyalakan pelita, lalu kemudian menyapu rumah itu. Bukan hanya ruangan itu, tetapi rumah itu disapu sampai kolong-kolong, ya, dicari, lalu kemudian mencari dengan cermat. Nyalakan pelita, menyapu, lalu kemudian mencari dengan cermat. Saudara, Tuhan tidak berkata ya sudah, gitu ya, mungkin memang hilang, itu biarkan saja. Kalau kita kehilangan emas, waduh, kita akan cari sampai ketemu. Tapi kalau kehilangan uang 500 rupiah, kita abaikan. Saudara, seorang berkata, kalau tidak ada 500 rupiah, tidak akan pernah jadi 1 juta. Kalau uang itu jumlahnya 1 juta. Jadi untuk menjadi 1 juta perlu dicari uang yang 500 itu. Nah, ia melakukan apa yang diperlukan untuk menemukannya. Menyalakan pelita, menyapu rumah, lalu kemudian mencari dengan cermat. Dalam perspektif Ibrani, saudara, pelita dalam rumah itu sangat penting, karena rumah-rumah pada masa lampau, pada zaman Yesus atau bahkan zaman sebelum Yesus itu relatif gelap, ya, dan lantainya pun dapat berupa hanya tanah saja atau tanah yang berbatu-batu, atau permukaan yang membuat benda
kecil itu mudah untuk tersembunyi, terselip ya di antara tanah, di antara batu-batu, atau di antara ya celah-celah sempit yang mulai terbuka di ruangan itu, sehingga kemungkinan itu bisa terjadi. Nah, gambaran ini menunjukkan bahwa kasih itu aktif. Nah, kasih itu bukan pasif, tapi kasih itu adalah aktif. Oleh karena itu Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah itu aktif, saudara, bukan pasif. Nanti kalau dia sudah bertobat, nanti kalau dia sudah kembali, tidak. Dia aktif, saudara, mengaruniakan itu kepada dunia. Kasih itu tidak menunggu, nanti kalau dia sudah pulang ya, nanti kalau dia sudah kembali. Tidak. Kasih itu adalah kasih yang aktif, ya, menyentuh, menjangkau, memulihkan, begitu, dan seterusnya. Oleh karena itu, 3 gambaran berbeda satu hati, ya. Allah tidak rela manusia itu tinggal dalam keadaan terhilang, tapi Allah ingin supaya manusia itu ditemukan kembali. Jadi dalam konteks Lukas 15 ini polanya menjadi semakin sangat kuat, yaitu gembala mencari domba, perempuan mencari dirham, dan yang ketiga nanti kita akan lihat pada bagian berikutnya, ayah yang menantikan anaknya, anak yang bungsu, anak yang terhilang. Jadi ini menunjukkan Allah tidak rela satupun manusia di muka bumi ini binasa. Oleh karena itu kita harus punya hati yang sama, bahwa jangan biarkan manusia di sekitar kita menjadi jiwa-jiwa yang terhilang dan binasa. Mari kita menjangkau mereka. Jangan berhenti berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Jangan berhenti mengasihi, dan jangan berhenti membuka jalan supaya umat itu bisa kembali pulang kepada Tuhan. Bagian yang ketiga, yang terakhir dari perikop ini, ayat 9 dan 10, dikatakan, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Setelah menemukan dirham itu, perempuan itu berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Yesus memberikan interpretasi, ya. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Sekali lagi diingatkan, pertobatan satu orang itu membawa sukacita surga. Satu orang, saudara, bukan 10, bukan 20, bukan 30, bukan 100 orang, satu saja bertobat, itu malaikat di surga bersorak-sorai. Satu itu berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu mari kita hargai setiap jiwa yang datang pada Tuhan di tempat di mana Tuhan tempatkan kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dalam perspektif Yunani, saudara, kata metanoia atau pertobatan itu bukan hanya berarti pertobatan saja, tetapi ini bicara tentang perubahan arah kehidupan, berbalik kembali kepada Tuhan. Jadi sukacita surga itu bukan karena seseorang menjadi religius, menjadi agamawi, memiliki kehidupan agama yang baik, bukan, tetapi karena orang yang tersesat itu kembali berbalik dari jalan mereka yang sesat. Oleh karena itu, saudara, kerajaan surga itu tidak menganggap pertobatan satu orang sebagai sebuah peristiwa kecil. Pertobatan seseorang itu adalah sebuah peristiwa luar biasa bagi kerajaan surga. Disambut dengan gegap gempita, sorak-sorai para malaikat, karena satu jiwa itu berbalik kembali kepada Tuhan. Inilah yang seharusnya juga mengubah cara pandang gereja dalam mengukur keberhasilannya. Ya, dunia
mengukur, hanya satu. Kamu melayani satu orang dan dalam 1 tahun baru satu. Seringkali kita mengukur kesuksesan itu dari jumlah, kuantitas, seperti dunia. Tetapi surga berkata, satu jiwa kembali. Surga itu bersorak-sorai. Dunia berkata, tidak signifikan. Tidak worth it lah. Kamu mengeluarkan biaya sangat besar, tapi kamu hanya mendapatkan satu jiwa saja. Kamu sudah menyalakan pelita. Berapa pelita kamu habiskan? Berapa banyak tenaga, energi kamu buang untuk menyapu rumah, untuk membeli alat-alat untuk membersihkan. Lalu kemudian belum kamu buang waktu untuk mencari satu yang hilang itu. Tetapi surga berkata, worth it, sangat worth it sekali. Dan ada sukacita yang menjadi dampak dari pertobatan satu jiwa itu. Saya berdoa kiranya ini menjadi DNA yang terus dijaga oleh AOW. DNA AOW adalah reach the people, build the kingdom. Bukan reach the crowd, bukan menjangkau kumpulan banyak orang, tetapi reach the people, tetapi reach the one, one by one, or two by two. Karena Tuhan bersedia mencari yang satu, maka kita juga harus setia mencari yang satu. Saya berdoa kiranya kita tidak mendasarkan pelayanan pada berapa banyak program yang kita punya, tetapi kita mendasarkan pada siapa yang sedang hilang dan terhilang, yang perlu kita cari. Mungkin ada di antara kita anak-anak sekolah minggu yang perlu kita jangkau, ada anak-anak teens yang perlu kita jangkau, anak-anak muda yang perlu kita jangkau, ada anak-anak, pasangan-pasangan usia muda, ada Deborah, ada IMF, ada senior yang perlu kita jangkau. Karena satu jiwa yang belum pernah mendengar Injil, atau satu jiwa yang kembali kepada Tuhan itu membuat mereka, malaikat di surga, bersorak-sorai. Tuhan berkata, cari dia sampai ditemukan. Ini juga merupakan khotbah bagi saya, supaya saya juga mencari umat, cari jiwa sampai ditemukan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kiranya ini menjadi pesan penting bagi kami di AOW, supaya menjadi umat yang melihat jiwa-jiwa yang terhilang di antara kami. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Jangan biarkan kami hanya memperhatikan mereka yang hadir, yang banyak, tetapi juga kami dapat melihat mereka, memperhatikan mereka yang juga terhilang, yang bahkan mungkin terluka, yang mungkin sedang menjauh, dan bahkan yang belum mengenal kasih Bapa. Ya Tuhan, kiranya kami membawa di hadapan-Mu, mulai dari mendoakan mereka, nama-nama orang yang ada di antara kami yang sedang jauh dari-Mu ya Tuhan, anak-anak, pasangan, keluarga, sahabat, jemaat, dan generasi-generasi muda lainnya. Jamah hati mereka ya Tuhan, dan tarik dengan kasih karunia-Mu untuk mereka kembali kepada Tuhan. Dan kiranya AOW juga menjadi gereja jemaat yang tekun untuk terus mencari. Seringkali kami merasa lelah, kami kecewa, atau merasa apa yang kami kerjakan tidak berdampak apa-apa. Tapi kami tahu satu hal, bahwa ketekunan seperti seorang perempuan yang mencari dirhamnya yang hilang sampai ditemukan menjadi inspirasi kami untuk tidak menyerah ketika kami melakukan pekerjaan Tuhan. Ajari kami agar terus memiliki ketekunan dan mendoakan, mengerjakan
sampai mereka kembali kepada Tuhan. Kiranya ya Tuhan, pasca kami merayakan HUT AOW yang ke-13 ini, DNA kami reach the people, build the kingdom, menjadi bagian yang terus kami hidupi. Jangan biarkan kami puas hanya dengan pertumbuhan internal secara kualitas, tetapi juga kami rindu supaya hati kami, para hamba Tuhan, para penatua, diaken, dan juga jemaat Tuhan, juga memiliki hati untuk keluar mencari mereka yang belum mengenal Kristus dan menjauh daripada Tuhan, supaya mereka bisa kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua aktivitas dan kesibukan kami sepanjang hari ini dalam tangan anugerah Tuhan, supaya melaluinya nama Tuhan saja yang dipermuliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, selamat menikmati hari ini dan selamat beraktivitas, dan kiranya sukacita menghidupi visi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Happy Monday, you are blessed.